Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting juga Pak Anam selaku mungkin CEO ya dari atau pimpinan dari Sevima, Mas Ilham selaku humas atau yang selama ini berkomunikasi dengan kami, dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Mungkin Mas Dadang, jadi kami terus terang agak kaget ya ketika diminta oleh Mas Ilham dari Humas Sevima untuk diminta memberikan suatu best practice atau pengalaman di dalam mengelola program studi untuk meraih akreditasi ini, karena saya yakin masih banyak yang lebih baik dari saya. Jadi banyak teman-teman yang sebetulnya sudah lebih sukses untuk mengelola bagaimana mereakreditasi unggul itu sendiri. Namun karena ini satu kehormatan bagi saya akan mencoba memberikan apa yang berdasarkan satu pengalaman ya di dalam kami mengelola program studi yang kami miliki. Ya, mungkin Mas Dadang bisa minta tolong. Nah, jadi ini yang judul yang diminta kepemimpinan dan kebijakan Poltekkes Gubernur Malang dalam meraih akreditasi unggul dan baik sekali. Sekali lagi ini adalah satu pengalaman saja, karena saya sendiri juga bukan seorang asesor Lamptekkes ya, jadi mungkin saya bukan punya ilmu bagaimana teknik asesor, tapi hanya pengalaman mengelola ini aja. Ya, lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen akreditasi pada perguruan tinggi, maka yang barangkali harus kita pikirkan itu akreditasi itu apa. Jadi akreditasi ini adalah merupakan salah satu bentuk penilaian atau evaluasi mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Dalam ini adalah Lamptekkes kalau kita karena bidangnya di bidang kesehatan. Ini mengacu pada undang-undang. Nah, kemudian di dalam manajemen akreditasi ini, pertama ini harus ada akuntabilitas, kemudian manajemen unggul dan komitmen dari pemangku kepentingan. Di mana kalau kita bicara tentang akuntabilitas ini, yaitu penyelenggaraan pendidikan sangat penting, sehingga lembaga pendidikan dapat mempertanggungjawabkan mutunya kepada masyarakat khususnya stakeholder. Inilah yang selalu kami sampaikan kepada seluruh penanggung jawab program, baik itu wakil direktur, kepala pusat ataupun ketua jurusan dan ketua program studi, bahwa kalau masyarakat itu puas, salah satu yang menjadi ukuran sederhananya itu adalah akreditasi. Di samping kalau kami itu ada 3, yaitu lulus sukses UKOM. Nah, sukses UKOM itu juga menjadi bentuk akuntabilitas dan akreditasi itu sendiri. Ya, jadi ini yang selalu kami sampaikan. Kalau UKOM, saya kira tahun yang lalu sudah pernah disampaikan ya, Ilham ya, bagaimana meraih UKOM itu. Nah, kemudian akreditasi itu sendiri. Walaupun sebetulnya yang dinilai adalah dokumen, tapi kita punya tanggung jawab moral terkait dengan mutu, karena akreditasi itu nanti adalah gambaran dari mutu itu sendiri. Yang kedua adalah manajemen yang unggul, di mana manajemen unggul ini dalam penyusunan borang membutuhkan manajemen yang unggul dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Lamptekkes. Nah, setiap item selalu kita perhatikan, sehingga dari sisi manajemen, apa sih yang bisa kita penuhi dari seluruh komponen itu. Ya, kita semua ingin setiap komponen di dalam borang Lamptekkes itu maunya itu semua nilainya, skornya itu 4 semua. Tapi semuanya tentu punya keterbatasan, sehingga bagaimana kita seluruhnya, baik itu direktur, wadir, bahkan kepala bagian administrasi umum dan akademik pun ikut terlibat di dalam manajemen unggul ini. Jadi ini adalah satu kesatuan komitmen Poltekkes Malang di jajaran manajemen untuk bisa
mengegulkan ataupun juga untuk mensukseskan kegiatan akreditasi, baik itu akreditasi program studi maupun program studi institusi itu sendiri. Kemudian komitmen pemangku kepentingan, yaitu adalah kontribusi nyata pemangku kepentingan, di mana sivitas akademik dan stakeholder merupakan faktor keberhasilan Polkesma dalam pengelolaan penjaminan mutu dan akreditasi. Jadi ini betul-betul kita mempunyai suatu komitmen yang tinggi terkait dengan mutu ini, sehingga karena mutu ini tidak cukup hanya, menurut kami itu tidak cukup hanya ditentukan oleh kita sendiri di dalam, tapi juga ada kontribusi dari eksternal. Ya, baik mitra-mitra kita yang di rumah sakit ataupun dinas kesehatan, sehingga kita selalu membangun komunikasi efektif dengan mereka-mereka agar bagaimana agar pengelolaan program studi ini nanti ke depan akan lebih baik. Ini komitmen kepentingan kita. Jadi ada 3 hal yang barangkali di dalam memanage ini: akuntabilitas, manajemen unggul, dan komitmen pemangku kepentingan itu sendiri. Ya, lanjut. Nah, kemudian bagaimana syarat suatu perguruan tinggi untuk bisa dikatakan unggul itu? Maka ya pertama memang harus sehat, ya. Sehat, bermutu, dan bereputasi. Bagaimana itu dikatakan sehat? Ya, pertama kita barangkali harus legalitasnya, penetapan struktur sesuai mandat dan kewenangannya. Jadi jangan sampai tanggung jawab dari masing-masing yang sudah punya kita berikan tanggung jawab itu melebihi kewenangannya itu. Jadi selalu kita kontrol sehingga jangan sampai dalam hal ini katakan pejabat atau manajemen yang sudah diberikan tanggung jawab itu melebihi. Jadi kadang-kadang sampai melebar tanggung jawabnya orang lain, semua di-handle. Tidak. Jadi semua harus sesuai dengan struktur, sesuai mandat dan kewenangan. Kemudian fungsional dan bertanggung jawab. Nah, jadi di dalam dosen-dosen ataupun tenaga pendidik yang sekarang sudah banyak sebagai tenaga fungsional itu atau jabatan fungsional tertentu, ini harus betul-betul punya kontribusi. Karena kebetulan Poltekkes Malang itu, Poltekkes BLU, yang kita sudah menyusun sedemikian anggaran baik itu untuk remunerasi dan sebagainya, tetapi juga harus ada kontribusi. Ketika kita mengeluarkan sekian rupiah, maka apa dampaknya terhadap performa institusi? Ini selalu kita perhatikan. Jadi jangan hanya sekedar mengejar remunerasi, tapi tidak ada kontribusi terhadap performa dari institusi, baik itu institusi Poltekkes sendiri maupun program studinya. Sehingga ini yang selalu kami tuntut dan kami harapkan, sehingga itu ada imbal baliknya. Nah, dengan adanya ini, komunikasi ini, alhamdulillah lama-lama itu terus meningkat. Dengan peningkatan tanggung jawab yang ya tentu harus kami selalu menggunakan istilah kita harus naik kelas. Jadi setiap tahapan itu harus kita lalui dari bawah. Awalnya mungkin ya pokoknya yang penting harus membuat jurnal, melaporkan publikasi ke sini. Lama-lama terus kita tingkatkan sampai harus ke indeks Scopus ataupun indeks SCR yang 0, sekian. Itu kita tentukan. Nah, ini artinya semakin kemudian pembekalan pendampingan selalu kita berikan kepada para dosen ini ataupun pejabat fungsional ini, agar dia bisa punya tanggung jawab sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Kemudian tata pamong organisasi ini juga harus kuat. Nah, jadi struktur organisasi ini tidak boleh seorang pemimpin barangkali sifatnya laissez-faire, nggak mau tahu, terserah, nggak bisa seperti itu, tapi semua harus paham tentang fungsi atau kedudukannya itu seperti apa. Nah, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya perjalanan yang seperti ini, maka itu akan memudahkan.
di dalam tata pamong organisasi ini. Ini yang pengalaman kami, sehingga seluruhnya itu bisa berjalan sesuai dengan tanggung jawab. Misalnya Wadir 1 dia bertanggung jawab terhadap bidang apa, Wadir 2 bertanggung jawab terhadap bidang apa, Wadir 3 bidang apa. Demikian juga semuanya terus, karena kita selalu memberikan itu kan cascading, ya, turunan. Jadi kalau direktur diberi tanggung jawab seperti apa, maka kita turunkan cascadingnya sampai ke tingkat bawah, sehingga semua punya peranan. Ini yang kami turunkan itu. Jadi cascadingnya ini kita turunkan. Nah, kemudian menerapkan asas yaitu kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keragaman, dan keterjangkauan. Nah, jadi kita selalu jangan untuk mengembangkan, jangan sampai ada misalnya itu jiplak dan sebagainya, itu kita pelan-pelan harus kita kurangi, ya. Kita dengan langganan suatu alat untuk turnitin dan sebagainya kita siapkan agar semua ini bisa bertahap terus naik. Nah, kemudian kita siapkan dana juga untuk pengembangan penalaran. Kemudian kita juga harapkan adanya suatu kejujuran dari seluruh pemangku kepentingan ini, terutama kejujuran di dalam bidang ilmiah, ya, keilmuan. Ya, bagaimana kalau seorang dosen tidak jujur di dalam bidang ilmu untuk memberikan mendidik kepada anak didiknya, tentu ini akan tidak melakukan suatu keberkahan. Ini yang terus kami sampaikan. Ya, alhamdulillah memang semua itu pelan-pelan bisa berjalan dengan baik. Dan keadilan, ya semua diberikan sesuai dengan porsi tanggung jawabnya, remunerasi kita berikan sesuai dengan tanggung jawabnya dan kinerjanya. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian bermutu, menetapkan standar mutu secara berkelanjutan untuk menunjukkan visi misi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan profesional. Jadi ini yang kita lakukan, kita selalu bekerja sama dengan dunia industri, termasuk juga di dalam proses magang sampai ke penyerapan lulusan. Alhamdulillah ini sudah mulai ada mulai peningkatan ya akhir-akhir ini, sehingga mahasiswa dalam magang langsung direkrut menjadi. Nah, ini kalau dari mahasiswa magang terus kan langsung direkrut, ini kan juga akan menambah nilai borang untuk kinerja. Jadi beberapa program studi seperti teknologi bank darah yang kita miliki, asuransi kesehatan, rekam medis, promosi kesehatan, dan sebagainya, ada keperawatan gizi, itu analis farmasi makanan, itu langsung direkrut. Nah, ini tentu akan menguntungkan bagi kita. Sehingga itulah kita mengatakan bahwa perguruan tinggi yang secara unggul itu harus bermutu. Dan berikutnya adalah bereputasi. Jadi reputasinya harus memiliki nama baik, harus mempunyai penghargaan, menjadi rujukan, dan menjadi contoh satu institusi bagi yang lain. Jadi ini yang kami tanamkan. Kami memang tidak berpikir bahwa inovasi yang kita kembangkan ini untuk mendapatkan suatu yang tidak. Tapi ini adalah suatu kewajiban atau tuntutan. Ya, jadi kita harus bereputasi, memiliki nama baik, itu adalah hal yang harus, penghargaan. Ya, ini sebetulnya kita bukan arahnya penghargaannya itu, tetapi ternyata dinilai baik oleh masyarakat. Ya. Contohnya kita review metrik tahun 2022, Poltekkes Malang termasuk salah satu 10, masuk kategori 10 besar perguruan tinggi politeknik. Ya, politeknik itu masuk di sana. Kemudian banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan ternyata oleh Kementerian Kesehatan juga mendapatkan suatu reward ataupun penghargaan atau pengakuan. Hal kayak gini ini terus kita lakukan karena memang kita sendiri dituntut untuk selalu berinovasi dan menjadi rujukan. Ya, karena alhamdulillah Poltekkes Malang banyak teman-teman yang banyak belajar ke Poltekkes Malang. Ya. Jadi itu terkait dengan masalah syarat perguruan tinggi yang unggul. Karena kami juga selalu begini,
di dalam ketika ada banyak teman-teman Poltekkes lain ataupun institusi lain yang ingin belajar ke kita tidak pernah menutup-nutupi suatu kreativitas yang kita miliki. Kita selalu berikan, ya, kita berikan karena kita berprinsip bahwa ini adalah karya, bukan karya kita pribadi, tetapi karya karena ada suatu kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dengan demikian itu akan dimudahkan untuk selanjutnya. Ini yang prinsip yang kami tanamkan kepada seluruh pegawai dan sivitas akademik Poltekkes Malang. Ya, lanjut. Nah, ini visi kami, ya, menjadi Politeknik Kesehatan yang beradab dan berdaya saing global. Lanjut saja. Ini misinya menyelenggarakan pendidikan dan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan potensi dan keberhasilan mahasiswa yang beradab dan berdaya saing global, serta menyelenggarakan penelitian, terapan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan inovatif, serta melaksanakan tata kelola organisasi yang baik berbasis teknologi informasi dan pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini kami canangkan berbasis teknologi dan informasi. Nah, ternyata memang gayung bersambut ketika Pak Menteri mengeluarkan atau 6 pilar transformasi bidang kesehatan, salah satunya adalah teknologi informasi ini, sehingga kita sudah alhamdulillah ya tidak terlalu ketinggalan terkait dengan teknologi informasi ini. Terus kita kembangkan dan kreativitas ini terus kita bangun itu. Ya, lanjut saja. Nah, di dalam ini adalah fase-fase pencapaian kami, ya. Saat ini adalah periode 2020 sampai 2024. Pencapaian ketiga menjadi Politeknik Kesehatan yang beradab dan berdaya global, sehingga nanti sampai tahun 2019 ini adalah keempat menjadi institusi pendidikan yang di tingkat internasional. Saat ini kami juga sudah merintis terkait dengan itu, membangun komunikasi dengan perguruan tinggi baik di Malaysia, di Filipina, baik itu nanti pertukaran guest lecture dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan secara rutin, hanya saja tinggal kunjungan ke sana karena ada aturan yang belum boleh, desa-desa anggaran belum diperbolehkan, tetapi kita menggunakan dengan teknologi informasi ini. Ini yang kita lakukan, sehingga memang walaupun tahapan ketiga nanti berdaya saing global ini kita sudah persiapan ke sana. Jadi beberapa dosen kami sudah mengajar di Sinpol University, di Masa, ataupun begitu sebaliknya. Ini yang sudah kita lakukan dan terus berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, bagaimana preparing student for the fourth industry revolution? Ini pertama kita profil lulusan Poltekkes seperti apa? Poltekkes Malang. Jadi kita susun dulu, yaitu menghasilkan outcome lulusan yang sejalan dengan kebutuhan industri bidang kesehatan dan memberikan jaminan bahwa profil lulusannya berorientasi pada masa depan. Jadi memang ketika karena kita ini sudah melihat industrinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, maka kita persiapkan itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kurikulum memang didesain bersama-sama dengan industri untuk ke arah itu. Jadi seluruhnya kita berikan anggaran untuk mengarahkan ke sana. Ya, jadi makanya tadi salah satu contoh ketika mahasiswa magang lulus langsung diserap. Nah, sehingga ini otomatis akan meningkatkan serapan lulusan dan itu akan meningkatkan program di kriteria 9 itu. Bagaimana serapan lulusan. Ini alhamdulillah ini kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian kualitas lulusan, maka kita ciptakan adalah insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi di sini mahasiswa di Poltekkes Malang itu selalu pada saat awal itu langsung diberikan wawasan tentang bela negara, kemudian juga kompetitif di era maya dan toleran itu benar ini kita berikan. Ya, supaya mereka bisa mengembangkan diri ke arah sana. Ini
kualitas yang kita harapkan lulusan dari Poltekkes Malang. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini status Polkesma saat ini ya, dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan pendidikan tinggi di masa depan, maka kita punya otonomi bidang akademik ataupun akademik, kemudian kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan, kemandirian pengelolaan sistem, penjaminan mutu dan pengelolaan aset dan keuangan. Karena Poltekkes Malang sudah Poltekkes BLU, jadi pengelolaan aset dan keuangan ini kita optimalkan dalam rangka untuk mendukung dan meraih kualitas itu sendiri. Jadi kita gunakan untuk pengembangan ke sana. Ini yang kita lakukan sebagai institusi pendidikan BLU. Kita tahun 2011 sudah mencatat sebagai Poltekkes BLU. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini yang kita siapkan untuk global plan ke depan. Ya, pertama IT, infrastruktur. Jadi ini kita siapkan. Ya, jadi saat ini kita juga terus mengembangkan ini ya. Kita siapkan anggaran, ya cukup besar juga anggaran yang kita siapkan untuk pengembangan IT ini untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa, ya cukup besar. Bagi ukuran Poltekkes ya, bagi putra kami itu cukup lumayan, hampir sekitar 1,2 atau 1,5 M ya, setiap tahun yang kita siapkan untuk ini, dan itu terus meningkat nanti sesuai dengan kebutuhan di masing-masing. Kemudian global networking for academic. Nah, ini juga kami juga membuat unit khusus kerjasama luar negeri yang kita berikan beban untuk bisa memfasilitasi, karena di Poltekkes Malang setiap program studi kita berikan anggaran, ada dosen dari luar negeri ya secara online. Setiap program studi kita berikan itu. Jadi kuliah tamu ataupun kuliah sesuai dengan materi atau isu-isu terkini, yang tadi kita saat ini baru bekerjasama dengan Filipina, kita kerjasama dengan Malaysia, kemudian Thailand, bahkan juga dari Jepang sudah pernah memberikan materi-materi terkait dengan ini. Terus kita kembangkan nanti mungkin dengan Taiwan dan seterusnya. Bahkan juga pernah dari Iran, ya itu juga pernah kita undang melalui Zoom ini. Bahkan beliau malah pernah datang ke kampus, ya mereka dengan anggaran. Kita nggak punya anggaran, tapi dia memang pengen pergi. Ya itu, ini adalah suatu keberuntungan kita. Kemudian Internet of Things, nah, jadi ini kita siap juga. Kemudian Research and Innovation, ya jadi ini dalam rangka mengarah ke hilirisasi, maka dosen-dosen ini kita siapkan anggaran untuk riset dan inovasi. Jadi nantinya hasil dari penelitian itu bukan sekedar sebagai karya atau prakarya ya. Kalau dulu SMA atau STM itu anak-anak disuruh membuat prakarya ditumpuk di tempat-tempat laboratorium atau di tempat rumahnya selesai dinilai. Tapi ini karya harus dihilirisasi. Jadi arah yang itu terus kita tingkatkan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang meneliti itu, tapi dengan produk-produk sesuai dengan pusat unggulan yang kita miliki. Kemudian alignment to industry and public need, ya, jadi kita bekerjasama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik serta entrepreneurship. Ini yang kita siapkan untuk para lulusan kita ke depan. Lanjut. Ini saya kira e-learning via cloud ini ya kita lakukan. Jadi sekarang ini Mas Ilham di Poltekkes Malang sudah tidak punya server lagi, tapi kita sudah menggunakan cloud. Itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kita sudah ini pun ketika beralih dari server ke cloud ini butuh suatu waktu ya, butuh waktu untuk bisa menerima terkait dengan pengembangan cloud ini. Jadi ide ini sudah kami sampaikan tahun 2016, tetapi baru bisa terlaksana itu tahun 2018 ya. Insya Allah tahun 2018 itu
Itu baru akhirnya kita sekarang menggunakan cloud, jadi sudah tidak menggunakan server lagi. Ya, semua tentu ada plus minusnya. Saya yakin IT itu ada plus minusnya, tetapi kita di sini merasa enak, tidak ada gangguan lagi ya terkait dengan ini. Ya. Akhirnya semuanya. Kemudian Global Network tadi saya kira magang, sertifikasi, serapan lulusan ini kita lakukan. Ya, jadi setiap lulusan kita berikan, ya kalau perawat ataupun bidan atau gizi, nah itu kita berikan sesuai dengan yang menjadi unggulan di program studi masing-masing. Kalau nanti asuransi kesehatan itu ada AAK, ya, jadi dia sudah punya sertifikat itu, nanti di rekam medis juga punya sertifikat, jadi itu akan memudahkan ketika, jadi sertifikat ini memang kita buat agar mahasiswa nanti memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi bukan sertifikat untuk mendapatkan SKS seperti yang mereka sudah bekerja, itu bukan. Tapi memang untuk dibekali supaya mereka memudahkan. Dan itu saya kira ya dibenarkan ataupun yang diarahkan oleh Ibu Dr. Megawati Santoso dari Dikti pada saat kita mengundang beliau. Jadi yang diharapkan sertifikat itu adalah seperti itu untuk mahasiswa. Nah, kemudian rekonstruksi kurikulum, pembelajaran berbasis itu juga kita siapkan juga ya, blended learning dan sebagainya. Bahkan kita sekarang juga sudah mencoba untuk proses pengembangan ke arah MUUC, karena kita juga sudah berkomunikasi dengan Prof. Yohana, bagaimana agar itu bisa di Poltekkes Malang bisa masuk ini, tapi ini perlu waktu ya. Insya Allah tahun depan barangkali kita siap ke arah sana. Ini riset saya kira tadi sudah saya sampaikan. Entrepreneurnya sendiri juga begitu. Jadi kita mengundang orang-orang yang sukses untuk bagaimana agar mahasiswa ini bisa mengentrepreneur dirinya, menonjolkan kemampuannya. Ya, bukan untuk sombong, tetapi adalah kemampuan yang sangat baik. Kemudian capacity building ini, yaitu dengan membekali lulusan dengan karakter beradab, cerdas, ya, peningkatan kreatif, kognitif, dan jadi kita juga siapkan anggaran yang cukup besar untuk mahasiswa untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, lalu kita support, jadi kita punya target untuk mahasiswa sekian untuk bisa prestasi internasional, sekian untuk bisa nasional, dan seterusnya. Jadi semua kita support terkait dengan anggaran ini. Nah, ini secara tidak langsung maka akan memudahkan di dalam penilaian nanti kalau ada akreditasi itu sendiri. Nah, ini saya kira. Lanjut. Ini kalau kita bicara transformasi SDM kesehatan Poltekkes Malang, ya, jadi kita selalu melihat program-program yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Prodi-prodi yang jenuh itu sudah kita mulai kurangi, ya. Jadi misalnya di 3 keperawatan ini kita kurangi, kita gabung program studi itu. Ini memang butuh keberanian. Ya, antara prodi, kita punya prodi di Kabupaten Malang, di Lawang dan di Malang, akhirnya kita gabung jadi satu. Kemudian prodi diploma 3 kebidanan itu misalnya di Jember itu kita tutup, kita off-kan karena memang orientasinya sudah bukan itu. Nah, ini termasuk di Kediri. Nah, ini beberapa mungkin next prodi-prodi yang sejenis ini akan kita kurangi karena itu dari sisi dari sisi manajemen itu juga kurang bagus karena itu akan menjadi pesaing di internal. Sehingga kita perlu memikirkan pengembangan program-program studi yang baru dan agak langka. Ya, entah itu contohnya kesehatan lingkungan, itu kebutuhannya banyak tapi program studinya di Poltekkes nggak terlalu banyak. Ya. Teknik laboratorium medis, ya, manajemen informasi kesehatan dan administrasi rumah sakit itu pun juga sebetulnya kebutuhannya cukup banyak. Ini salah satu contoh saja berdasarkan data-data ini. Jadi pembukaan program studi baru dan pemenuhan untuk nakes. Kemudian SDM, kesehatan yang beradab, peringkat akreditasi program studi ini terus kita tingkatkan.
Dari yang awalnya C, kemudian ke B, kemudian bisa unggul. Nah, ini diperlukan suatu support yang sangat luar biasa, apalagi Poltekkes Malang pun juga karena tugas dari pemerintah itu kita juga menerima penggabungan ya dari program akademi milik Pemda kita siapkan itu. Nah ini yang contoh-contoh. Kemudian akreditasi internasional bagi prodi yang sudah unggul, ini kita sudah mencoba merintis ya terkait dengan hal itu, termasuk kita sudah belajar ke Filipina, nanti kira-kira bagaimana agar ini bisa diimplementasikan. Tapi tahapan ini memang belum tahapan yang sekarang, itu mungkin tahapan yang berikutnya di 2024 sampai 2029. Kemudian mengembangkan kelas internasional, saat ini kita juga sudah punya kelas rintisan, ya ini menjadi suatu trigger saja agar ke depan ini akan lebih baik. Walaupun kami sudah melaksanakan, memang implementasinya masih belum sempurna, terus kita siapkan, termasuk juga dalam rangka pengembangan bahasa, kemudian mitra dari luar negeri dan sebagainya untuk bisa mengangkat atau mengembangkan kelas internasional. Kemudian pengembangan pendidikan, era ini MPKM ya, perguruan tinggi vokasi kesehatan. Nah, jadi ini kita sudah kerjasama dengan industri, ya, anak-anak juga sudah kita persiapkan ke arah itu. Kemudian rekonstruksi kurikulum dual system, ya, dengan pola 321 untuk DTB dan 521 untuk yang sarjana. Jadi 3 semester akademik, 2 semester itu adalah untuk PKL dan 1 semester adalah magang. Nah ini kemudian kita juga menyiapkan untuk menerima dosen-dosen NIDK bagi dosen-dosen industri. Ini kita siapkan sehingga pada akhirnya kita tidak kekurangan rasio dosen. Jadi rasio dosen kami tetap pertahankan antara 1 sampai 25. Kemudian program sertifikasi mahasiswa, tadi yang saya sampaikan bahwa sertifikasi ini untuk mahasiswa bukan hanya sekedar untuk SKS bagi untuk profesi tertentu, tetapi memang digunakan ketika itu dibutuhkan oleh industri. Jadi A3K misalnya untuk grup D, asuransi kesehatan, THIA, HAC, ya, K3 umum, K3 rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian karena Poltekkes secara keseluruhan itu juga mendapatkan tugas khusus sebagai program tenaga kesehatan cadangan, ya, siaga bencana dalam hal ini, maka mata kuliah seperti ini juga kita siapkan. Ini dan yang hilirisasi, inovasi, nah ini terus kita lakukan, ya. Jadi agent of culture and technology research, kemudian agent of economic ya, development, joint research, kemudian hilirisasi produk, inovasi, dan penguatan kemitraan. Jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi, bagi teman-teman yang memang sudah punya link, kita fasilitasi untuk itu. Kemudian bagi yang hasil risetnya memang bisa untuk hilirisasi, maka kita siapkan anggaran untuk sampai bisa ke produk. Nah, jadi sampai ke urusan BP, POM, sampai kemana itu kita tunjang untuk ke arah itu. Ini salah satu yang sudah kita lakukan untuk Poltekkes Malang. Ya, lanjut. Nah, bagaimana di dalam kita mesinambungkan SPMI dan SPME dalam membangun budaya mutu perguruan tinggi. Jadi kalau kita bicara kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka muaranya tentu adalah di LAMPT itu sendiri ya, sehingga kita harus menyusun standar pendidikan perguruan tinggi dan stakeholder yang ini disusunnya. Ya, jadi standar pendidikan dan kompetensinya seperti apa kita selalu kerjasama. Jamming itu juga mengacu pada standar nasional Dikti, SPMI dan PD Dikti. Ya. Pangkalan data itu sendiri seperti apa. Kemudian di dalam menyusun standar itu kita juga mengacu pada instrumen akreditasi. Akreditasi itu seperti apa,
instrumen seperti apa, paling tidak itu sudah tergambar nanti di dalam standar yang kita susun itu. Kemudian dosen-dosen kita berikan pelatihan ya untuk penyusunan soal ya, sehingga ada blueprint untuk pengujian soal secara kompetensi tadi, sehingga uji kompetensi dan itu pada akhirnya akan bicara kualitas lulusan. Nah, salah satu contohnya Poltekkes Malang selalu UKOM nasional itu selalu di atas 95 ya. Jadi 98, 99 ya, rentangnya di situ. Antara 98-99% setiap tahun. Nah, ini adalah suatu bentuk gambaran bagaimana untuk bisa melihat kualitas lulusan itu sendiri, sehingga dengan melihat itu maka antara kualitas lulusan dari sisi UKOM kemudian dengan status akreditasi, maka pengguna itu akan tahu dan akan bisa memanfaatkan. Ini yang kita susun, termasuk nanti bagaimana menyiapkan agar agar exit exam nanti ini bisa berjalan dengan baik. Nanti kita akan bahas berikutnya. Ya, lanjut. Kemudian tantangan kualitas perguruan tinggi dan akreditasi. Pengelola perguruan tinggi saat ini masih dipilih dosen yang masih aktif ya, jelas. Kemudian menjadi dosen diharuskan memiliki kemampuan penelitian, itu yang kuat, itu harus. Ya, kadang-kadang memang masih ada, saya melihat perguruan tinggi itu orientasinya bukan pada penelitian, tetapi lebih ke arah pengajaran. Jadi ngajarnya dibanyakin, penelitiannya nggak sempat. Nah, ini tentu nggak bisa lagi seperti itu. Jadi dosen harus mengarah kepada penelitian. Nah, ini supaya mau bagaimana? Itu harus ada suatu kebijakan dari pimpinan terkait dengan hal ini. Termasuk anggarannya disiapkan, fasilitasnya dipermudah, sehingga itu ada output yang jelas. Jadi sekarang bukan lagi dosen disuruh mengajar banyak-banyakan, bukan, tetapi itu harus berimbang, mengajarnya itu dengan tim, penelitiannya pun juga harus baik, ya, terus meningkat. Itu yang kami sampaikan. Kemudian latar belakang pendidikan yang tidak proporsional berimplikasi pada lemahnya akademik, ya, ini kadang-kadang begitu, sehingga masuknya tidak proporsional ini, misalnya latar belakang pendidikan, ya, S2-nya kadang-kadang nggak nyambung lah. Ini di dalam pengembangan akademik, maka pimpinan perguruan tinggi ini betul-betul harus kuat. Jadi seseorang mau mengembangkan secara akademik, baik itu mau lanjut pendidikan, itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di institusi. Jadi bukan karena kebutuhan si dosen, keinginan si dosen berbicara, tapi juga harus dikaitkan dengan kebutuhan dari institusi. Karena kami sering menolak ada dosen yang ingin kuliah di sini sesuai dengan kemauannya, tapi saya lihat di program studinya tidak butuh itu. Kami tolak. Kalau mau di sini kami ACC, kita biayai bantu, tapi kalau enggak ya silakan. Ya, itu yang kami lakukan di Poltekkes Malang. Ya, alhamdulillah ya pelan-pelan lama-lama itu akan pendidikannya bisa proporsional dan sesuai dengan linearitas di program studi. Lanjut. Ini dinamika penerapan SPMI di Poltekkes Malang. Ya. Jadi luaran penerapan SPMI ini memetakan standar mutu SPMI ini, ya. Kemudian melalui kegiatan terkait SPMI, ya, yang berkaitan dengan aturan dan PT dan seterusnya. Kemudian SNPT Permendikbud nomor 3 tahun 2020, MBKM juga dilakukan secara kontinu dan dilakukan MONEF akan bermanfaat bagi pendidikan di Poltekkes. Kemudian aturan akreditasi itu sendiri Permendikbud nomor 5 dan daya saing global. Ini dinamikanya yaitu persaingan global, nasional, internasional untuk Poltekkes menerapkan standar internasional yang sekaligus menjadi salah satu dorongan dalam meningkatkan mutu Poltekkes dan
program studi di bawahnya. Jadi ini yang kita lakukan, kita siapkan di dalam penerapan SPMI di Poltekkes Kemenik Semarang. Lanjut. Kemudian bagaimana tantangan pengelolaan pelaksanaan usaha akreditasi unggul. Ya, jadi SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi itu harus maju. Jadi pelaksanaan tidak perguruan tinggi melampaui standar SNPT. Ini jelas. Jadi kita tidak bisa standarnya adalah perguruan tinggi, tapi juga harus bisa melebihi dari itu. Kita genjot agar Tridharma perguruan tinggi melebihi dari itu. Kita susun dari pusat penjaminan mutu untuk menyusun SOP dan seterusnya, tetapi SNPT-nya bisa kita tingkatkan. Kemudian implementasi SPMI menumbuh kembangkan budaya mutu. Jadi di kita itu di dalam implementasi SPMI itu selalu dilakukan setiap semester. Jadi dengan teman-teman sebagai seorang asesor, baik LAMPTKes ataupun asesor SPMI di Kaita, yang kita waktu itu kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Timur, kita bisa melakukan itu. Jadi gilir. Jadi program studi, misalnya program studi keperawatan, maka asesor SPM-nya dari gizi ataupun dari jurusan yang lain. Demikian juga sebaliknya. Ya. Itu dilakukan supaya ada ada netralitas. Ya, semua dilihat dari sisi yang positif mengacu kepada standar LAMPT. Kemudian MBKM dan Link and Match IDUKA ini betul-betul kita lakukan. Jadi konsep Link and Match ini industri dunia kerja, apa yang dibutuhkan maka kita siapkan. Karena kita selalu berkomunikasi dengan. Contohnya misalnya yang betul-betul sudah menerapkan di kita, contohnya adalah misalnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini di BPJS memerlukan apa sih sebetulnya? Karena fungsi dari asuransi kesehatan ini kan sebagai seorang coding. Coding penyakit dan sebagainya, tapi diikuti dengan apa? Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, ketika orang-orang industri yang di rumah sakit atau di tempat-tempat itu belum mengerti tentang prodi ini, begitu dia tahu, kita undang, dia tahu, maka itulah yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, ini yang konsep Link and Match selalu bahkan sekarang ini salah satu perusahaan itu malah menginginkan ditingkatkan terkait dengan hal itu. Ini contohnya. Kemudian internasionalisasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, ini saya kira skema penjaminan mutu Poltekkesma itu ya tentu tidak lepas dari SPMDikti yang saya kira ini sudah Bapak Ibu, PPEPP dan EPP itu sudah harus dilakukan. Dan ya, lanjut. Ini roadmap, ya, 2019-2021, pelaksanaan penjaminan mutu, ya, pembuatan dokumen, ini sudah kita siapkan. Kemudian 2001-2004 penguatan dan peningkatan akreditasi, ini adalah roadmap. Kemudian menjadi Poltekkesma salah satu perguruan tinggi bermutu dan berkualitas berbasis sistem informasi. Ini roadmap kita. Jadi seluruhnya kita sudah siapkan, ya, jauh-jauh sudah kita siapkan. Kemudian kita analisis mana kira-kira prodi yang memang bisa dipercepat untuk meraih akreditasi unggul ataupun, jadi kita tidak harus menunggu 4 tahun ataupun 5 tahun masa berlakunya. Kalau analisis kita ada dari SPMI, dari penjaminan mutu misalnya, analisis itu ini dimungkinkan, maka kita siapkan anggaran untuk meningkatkan akreditasinya. Ini yang kita lakukan karena di kami hampir setiap semester ya, minimal 1 kali dalam 1 semester itu SPMI itu AMI ya, audit mutu internal itu terus ya, dilakukan.
Nah, dari situ dokumen-dokumen yang ada itu dilihat, kalau ini memang memungkinkan ada suatu progres yang bagus, dan nanti ada rapat tinjauan manajemen, dan bila ini dimungkinkan untuk dipercepat, kita akan percepat dan kita siapkan anggaran untuk ke arah. Jadi tidak harus menunggu 5 tahun masa berlaku dari itu. Contoh-contoh yang sudah ada kita siapkan itu ya. Jadi kita analisis betul baik internal maupun kita juga secara eksternal meminta masukan dari teman-teman dari industri. Ya, lanjut. Nah, ini membuat pusat penjamin mutu, saya kira itu sudah harus ada audit mutu internal. Ini kita lakukan tadi, saya kira hampir setiap 1 semester kita lakukan. Kita jumlah asesor kita itu cukup banyak. Ya, jadi sangat cukup. Data yang kami miliki mungkin bisa 40 atau 50 orang yang memang sudah tersertifikasi asesor ini, AMI, karena kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mendapat ini. Jadi kemudian mengukur penggunaan kepuasan pengguna. Nah, jadi mengukur kepuasan pengguna ini kita menggunakan pihak ketiga. Jadi bukan dari kita sendiri. Jadi kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk melakukan survei bagaimana studi kepuasan. Karena kalau nanti dilakukan secara internal, itu nanti hasilnya tidak bagus, tapi kita lebih baik kerjasama dengan eksternal. Nanti eksternal yang akan membuat kajian itu, sehingga alhamdulillah hasilnya itu sesuai dengan kemarin kita indeks kepuasan yang kita targetkan 3,5, kita mendapatkan 3,5, melebihi 3,5,5 atau berapa kemarin lupa, untuk tahun 2021. Jadi ini salah satu contoh. Kalau justru kita lakukan secara internal malah nanti hasilnya kurang pasnya. Jadi kita menggunakan itu. Kemudian rapat tinjauan manajemen kita lakukan setelah seluruh AMI selesai, baru kita lakukan rapat tinjauan manajemen. Kemudian pembentukan akreditasi, pembentukan task force, pendampingan dan sinkronasi UPPS dan PS ini kita lakukan. Ya, artinya termasuk kegiatan real setting. Sebelum ada visitasi lapangan, maka ada real setting dari internal sendiri. Jadi berapa kali itu harus betul-betul kita siapkan. Jadi di dalam menghadapi visitasi lapangan, ini kita nggak main-main. Ya, seluruhnya itu harus siap dokumen, kemudian sinkronisasi itu jelas, dan ini komitmen dari pimpinan juga harus. Jadi seperti saya selaku direktur Wadir itu terlibat. Bahkan di kami, kepala bagian pun itu juga terlibat di dalam sinkronisasi ini untuk menggerakkan. Ya, kalau ada data, dokumen yang tidak sesuai, itu dicari, ditelusur di mana permasalahannya itu. Nah, sehingga Kabak, karena di KMK itu Kabak, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Administrasi Akademik itu jadi satu, maka dia punya peran cukup strategis di dalam penunjang kegiatan-kegiatan keakademik ini. Kemudian saat visitasi lapangan, ini ya koordinasi dan kolaborasi dan support sistem manajemen. Jadi seluruhnya hadir. Ini yang kita lakukan sesuai penanggung jawab. Jadi memang kadang-kadang kalau memang perlu direktur itu presentasi, ya kita akan presentasi. Jadi tidak harus diserahkan, tapi kalau memang perlu direktur presentasi, kita akan presentasi. Ini untuk menunjukkan komitmen manajemen di dalam menghadapi akreditasi ini. Nah, inilah beberapa hal yang memang sudah kita lakukan, dan alhamdulillah dengan pola-pola seperti itu appreciate dari asesor lapangan itu sangat cukup bagus, karena dukungan manajemen sangat baik, komitmen manajemen sangat baik, sampai selesai. Nah, ini yang kita lakukan. Lanjut. Kemudian bagaimana strategi menuju unggul? Lanjut, Mas Dadang. Nah, ini melakukan evaluasi diri, ya, dan berkontribusi dalam kegiatan dampak pendidikan dan perguruan tinggi lain. Jadi jelas, ini mesti kita lakukan. Evaluasi kita seperti apa? Itu harus, kita tidak, tadi dikatakan kejujuran, ya.
Walaupun dokumen ini bisa diolah macam-macam, tapi kita harus apa adanya. Karena semakin kita banyak mengolah, maka ke depan akan semakin sulit kita untuk mengolah lagi. Nah, jadi lebih baik kita apa adanya. Kita siapkan sebaik mungkin. Dengan prinsip tadi kejujuran. Kemudian perbaikan manajemen internal dengan harmonisasi dan kolaborasi. Ya, setelah ada evaluasi, mana yang nggak sinkron, ada obstruction, kita lebarkan supaya itu ada suatu harmonisasi dan kolaborasi antara UPPS ya dengan PS itu sendiri. Kemudian inisiasi dan memenuhi implementasi SPMI dan siklus PPPP. Kemudian meningkatkan mutu SDM secara berkelanjutan, studi lanjut, studi banding, pelatihan dan sertifikasi. Ini terus kita tingkatkan karena kita juga punya target bahwa sekian persen itu pendidikan adalah S3, sekian persen ini selalu, sehingga terus kita tingkatkan dengan kemampuan anggaran yang kita miliki. Kemudian menerapkan standar layanan prima dan layanan publik, pelatihan, konsultasi, data sharing, narasumber, dan seterusnya. Ya, alhamdulillah, Poltekkes Malang juga termasuk yang berkiprah di dalam narasumber ataupun data sharing bagi Poltekkes yang memang diperlukan untuk pengembangan itu sendiri. Kemudian inisiasi jejaring, ya, kemitraan mutual, dan kerjasama dan keterbukaan informasi publik. Ini yang kita lakukan dengan industri, ya, antara rumah sakit, dinas kesehatan, industri-industri yang bidang kesehatan itu kita lakukan jejaring ini, dan menginisiasi jaring dan keterbukaan informasi publik itu sendiri itu kita lakukan. Jadi ada supaya antara satu dengan yang lain itu tidak ada dusta di antara kita. Tetapi ya kita mengikuti aturan hukum yang berlaku, ada sesuatu yang tidak diperbolehkan ya kita ikuti itu. Ya, jadi tetapi secara umum kita ada keterbukaan. Ya, termasuk Poltekkes Malang juga sudah mendapatkan reward ya dari Kementerian Kesehatan dengan penilaian sangat baik terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Ya, itu kita dapatkan pada tahun 2021 kalau salah ya. Jadi kita mendapatkan itu, jadi nilainya sangat tinggi. Itu pun kita juga tidak tahu, karena yang benar adalah Kementerian Kesehatan yang di Jakarta yang kita nggak ngerti lanjut. Yang nilai caranya apa kita nggak tahu, jadi pakai Mr. Guess gitu ceritanya. Lanjut. Ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah sekali lagi saya tidak menggurui. Saya yakin Bapak Ibu mungkin jauh lebih baik dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tetapi ini sekali lagi ini adalah sebagai bentuk sharing ya, pengalaman yang sudah kita lakukan. Jadi baik dari sisi anggaran, kebijakan pimpinan atau direktur dan sebagainya ini betul-betul harus memang punya komitmen karena kita tidak boleh menganggap remeh arti dari sebuah akreditasi karena akreditasi ini akan memperkuat suatu reputasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.